Halo, selamat sore buat adik-adik semua. Selamat sore buat teman-teman semua. Saya harap kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke. Perkenalkan, nama saya Andre Pranata Sitepu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai apa yang disebut dengan mobilitas sosial. Oke, kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Mungkin kalian sudah pernah dengar. Jadi sama-sama ayo kita belajar tentang mobilitas sosial. Oke, mobilitas sosial. Saya tulis mobilitas sosial. Ya, pada hakikatnya mobilitas sosial sering juga dikatakan sebagai gerak sosial. Nih, jadi mungkin ada beberapa persamaan. Mobilitas sosial sering disebut juga sebagai gerak sosial. Kenapa dia gerak sosial? Kita akan lihat atau kita akan kupas mengenai apa yang disebut dengan mobilitas sosial. Oke, sekarang kita lanjut. Mobilitas sosial. Mobilitas, asal katanya mobilitas sosial disebutlah sebagai mobilis. Mobilis ini diambil dalam bahasa Latin. Oke. Mobilis. Saya susah loh mengingat mobilis. Jadi supaya gampang mengingatnya, ingat saja mobil. Oke, jadi ingat saja mobil. Terus setelah kalian mengingat mobil, pasti kalau mobilnya benar, bukan mobilnya rusak, kalau semuanya mobil itu benar, pasti mobil itu akan mudah untuk bergerak. Jadi dia akan mudah bergerak. Oke, selain mudah bergerak, dia akan juga mudah untuk berpindah. Nah, ini asal kata dari mobilis atau mobilitas. Ya, jadi pada hakikatnya memang mobilitas sosial itu adalah sesuatu yang mudah bergerak. Bergerak kemana? Nanti kita bahas di bentuk-bentuk mobilitas sosial. Selanjutnya ada kata sosial. Nih, ada kata sosial. Sosial dalam artian ini kita artikan sebagai, bisa diartikan sebagai individu atau kita artikan sebagai kelompok. Nah, jadi apa sih kesimpulannya mobilitas sosial? Bisa kita simpulkan sendiri. Memang betul banyak pengertian para ahli mengenai mobilitas sosial. Tapi kalau kalian sulit untuk menghafal itu, kalian bisa ingat apa yang telah saya tulis. 1. Mobilis, mudah berpindah. Sosial itu mengenai individu atau kelompok. Berarti mobilitas sosial apa? Perpindahan satu orang, bisa posisinya berpindah, bisa tempatnya berpindah, dan sebagainya. Nanti itu kita bahas di bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Oke, sekarang kita simpulkan. Kesimpulan. Oke, kesimpulan. Apa yang menjadi kesimpulan kita? Pertama, mobilitas sosial berbicara tentang pergerakan individu atau kelompok. Nih, jadi dia berbicara tentang pergerakan individu atau kelompok. Apanya yang bergerak? Nih, apa yang bergerak? 1. Bisa posisinya yang bergerak atau berpindah. Kemudian bisa juga tempat tinggalnya atau tempat bekerjanya yang berpindah. Bisa juga yang berpindah kedudukannya. Misal pada hari ini saya sebagai seorang guru, sebentar lagi saya jadi kepala sekolah, kedudukan saya berarti berpindah. Yang kedua, mungkin kalian sekarang kelas 7 atau kelas 10 atau kelas 11. Ketika nilaimu cukup, kamu akan berpindah juga status pendidikanmu dari kelas 11 ke kelas 12. Berarti pendidikan. Apalagi? Ya,
pendidikan, apalagi dan lain-lain. Jadi apa saja yang bisa berpindah, kalian cek itu mobilitas sosial atau tidak. Sekarang ada contoh soal. Silakan kerjakan sendiri 1 menit, setelah itu saya bantu mengerjakan. Oke? Siswa kelas 11 belajar giat agar naik ke kelas 12. Oke, berdasarkan pernyataan tersebut, kita bisa tentukan perpindahan yang terjadi. Apa perpindahan yang terjadi? Ayo, 1 menit. Apa perpindahan yang terjadi? Ya, bisa masuk ke dalam perpindahan, ini dia, pendidikan. Nah, jadi itu ya contoh yang kedua. Tadi saya sudah katakan, saya sekarang sebagai seorang guru, kemudian saya menjadi seorang kepala sekolah. Nah, apa yang berpindah? Bisa masuk kedudukan, bisa masuk ke posisi saya. Oke, jadi ini yang disebut dengan perpindahan sosial. Atau juga saya tempat tinggalnya dulunya di Medan, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik saya pindah ke Jakarta. Berarti kamu simpulkan ada perpindahan antara Medan ke Jakarta. Berarti ini apa yang berpindah? Ya, betul, tempatnya yang berpindah. Ya, jadi kalian coba cek yang berpindah itu apanya. Oke. Jadi jangan salah di situ. Jadi beda tempat, beda posisi kedudukan, beda juga tentang pendidikan. Oke, sampai di sini apakah ada masalah? Mungkin sudah cukup jelas. Kalau tidak jelas nanti kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, itu pengertian awal tentang mobilitas sosial. Saya buat sesingkat-singkatnya, semudah-mudahnya supaya kita gampang untuk mengingat. Bukan menghafal ya, kita coba mengingat dan mengerti, bukan sebatas menghafal. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam bentuk mobilitas sosial. Pengertian sudah, sekarang kita cek apa yang menjadi bentuk dari mobilitas sosial. Nih, apa yang menjadi bentuk? Oke, bentuknya ada 2. Yang pertama, mobilitas vertikal. Nah, lawannya biasanya ada vertikal, lawannya itu adalah mobilitas horizontal. Oke, sekarang kita bahas pengertiannya. Apa yang menjadi pengertian mobilitas vertikal? Perpindahan bisa individu atau kelompok ya. Saya nggak tulis lagi. Perpindahan pada lapisan sosial yang berbeda. Belum ngerti mungkin ya. Lapisan sosial yang berbeda. Apa contohnya? Contohnya itu tadi saya buat Kepsek. Maaf, saya buat guru berpindah menjadi Kepsek. Lapisannya beda tuh. Guru dengan Kepsek jenjangnya beda. Terus siswa SMP ke SMA, ini jenjangnya berbeda. Itu mobilitas vertikal, perpindahan pada lapisan sosial yang berbeda. Selanjutnya mobilitas horizontal. Oke, udah mulai ngerti nih. Perpindahan pada lapisan sosial yang bagaimana? Ini lapisan sosialnya yang sama. Contoh ya, kita contoh.
Saya seorang guru di Medan. Terus saya dapat tugas baru. Pak, Bapak ngajar di, kita buat di Jakarta ya. Lapisan sosial saya sama sebagai seorang guru. Yang berbeda di sini apanya? Tempatnya. Nah, itu yang berbeda tempatnya. Jadi, ini awal pengertian dari mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Ya, ini. Ada pertanyaan nanti boleh tulis di kolom komentar biar saya akan coba jawab. Oke, sekarang kita bahas satu persatu supaya lebih detail. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal memiliki dua bagian. Saya tulis A, saya garis, saya tulis B. Oke. Mobilitas vertikal. Yang pertama itu perpindahan vertikal, mobilitas vertikal ke atas. Berarti dia dari bawah menuju atas. Nah, ini contohnya ya. Nih, bawah menuju atas. Namanya, ingat aja, social climbing. Climb setahu saya memanjat. Memanjat nggak ada yang ke bawah. Kalau memanjat ke bawah jatuh namanya. Oke? Mobilitas vertikal ke atas memiliki pengertian yaitu perpindahan kedudukan naik. Nih, kedudukannya naik. Apa? Misal seorang manajer karena punya prestasi tinggi diangkat menjadi seorang direktur. Lapisan sosialnya beda dan kedudukannya naik. Oke, penyebabnya. Nih, sekarang penyebab. Penyebab ini biasa yang pertama karena prestasi. Ini identik dengan prestasi ya. Yang kedua, dia telah memenuhi persyaratan. Nah, jadi identik dengan itu. Pokoknya kalau vertikal ke atas pasti identik dengan prestasi, atau dia sudah memenuhi persyaratan, atau posisinya sedang kosong. Jadi dia bisa mengisi. Ya, itu yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas. Sekarang lawannya dari vertikal ke atas ya udah berarti vertikal ke bawah. No, vertikal ke bawah. Oke, kalau vertikal ke bawah, ya udah lain katanya aja. Ngapain kita repot? Berarti dari atas menuju ke bawah. Nih itu mirip, jadi tidak sulit. Oke, kata lainnya itu bisa disebut dengan social sinking. No, ya ini dia. Oke, contohnya apa? Wah, contohnya ini berarti, ntar saya tulis dulu kedudukan yang turun. Contoh, saya seorang kepsek. Karena prestasi sekolah saya menurun dan kinerja saya tidak baik, kedudukan saya diganti menjadi seorang guru. Nah, ini vertikal ke bawah ya. Dan lapisan sosialnya beda. Biasa penyebabnya apa? Kalau yang satu tadi, yang ini penyebabnya itu prestasi, berarti kalau yang ini bisa penyebabnya apa? Memiliki atau mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal. Oke. Yang kedua, bisa juga bukan karena fatal aja dong, bisa juga karena faktor umur. Dia pensiun. Nggak mungkin orang 100 tahun dia terus pekerjakan, ya kan? Jadi itu bisa kesalahan, tapi tidak menutup kemungkinan juga mobilitas
vertikal ke bawah atau social thinking ini dia karena pensiun. Kalau pensiun positif dong. Ya, jadi kita tidak bisa orientasinya social thinking adalah mobilitas negatif. Enggak selalu negatif. Bisa juga dia karena pensiun. Oke. Ini mobilitas vertikal ada dua, ke atas dan ke bawah. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau ada, kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab bersama. Oke. Sekarang yang kedua dari bentuk mobilitas sosial. Apa, masih ingat? Yang pertama vertikal, yang kedua apa? Ya, betul. Saya tahu kalian jawab, ataupun kalau enggak ya udah, enggak apa-apa lah. Oke. Mobilitas horizontal. No, ini dia. Ingat loh pengertiannya tadi, pokoknya dia perpindahan lapisan yang sama. Ada dua juga loh. Mobilitas horizontal A, B. Ada dua juga. Oke, yang pertama dari mobilitas horizontal ini disebutlah dia mobilitas perpindahan antar wilayah. Nah, gampang. Dah, nggak usah saya jelasin ya. Kalau antar wilayah semuanya sudah tahu. Seperti tadi, guru di Medan berpindah, gurunya di Jakarta. Lapisannya sama, wilayahnya beda. Pokoknya inti dari mobilitas antar wilayah, perpindahan wilayah. Oke, itu. Yang kedua, mobilitas atau perpindahan antar generasi. Antar generasi dibagi dua juga loh. Yang pertama disebutlah intra generasi. Intra, dalam, berarti ini perpindahan antar satu generasi yang sama. Contoh. Oke, contoh. Misal nih, saya jual nasi goreng. Jual nasi gorengnya pakai gerobak. Saya keliling, saya muter-muter kemana-mana untuk cari pelanggan. Terus nasi goreng saya itu enak. Karena enak, omset banyak, saya buatlah itu ruko. Saya buat restoran. Nah, itu satu generasi, saya masih. Jadi intinya kalau intra itu satu generasi. Perpindahan satu generasi, statusnya atau kedudukannya yang berpindah. Oke. Yang kedua, ini sedikit berbeda dari intra. Intergenerasi. Nah, intergenerasi. Intergenerasi apa? Beberapa generasi. Contoh, ayah ke anak. Misal kakek ke cucu. Oke, ini pun ada dua loh. Kalau intergenerasi ada dua. Satu, intergenerasi naik. Dua, intergenerasi turun. Contoh, dulu ayah Budi pekerjaannya sebagai tukang sapu. Sekarang si Budi pekerjaannya sebagai seorang dosen. Naik, kedudukannya naik dari tukang sapu menjadi anaknya dosen. Ini naik nih. Ya. Kemudian turun. Ayah Ridwan dulu seorang direktur. Kemudian si Ridwan sekarang kerjaannya sebagai seorang manajer. Nih, direktur ke manajer turun. Oke, dia turun. Oke, ini mobilitas horizontal antar wilayah dan antar generasi. Oke, saya harap kita semua bisa paham, kita semua bisa mendiskusikan tentang mobilitas sosial.
Untuk materi berikutnya silahkan isi nanti di kolom komentar, biar kita bahas, biar kita kerjakan materi-materi yang Anda sekalian rasa sulit. Oke, terima kasih telah mendengarkan video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya dalam program pembelajaran online yang sekarang kita jalani. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat. Bye-bye.